Assalamualaikum guys, selamat hari Minggu ya. Ini sekarang saya berada di Wellington, New Zealand. Ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengemudi di New Zealand. Di sini benar-benar jauh beda sama di Indonesia. Kesadarannya mereka dan toleransinya mereka itu sangat tinggi. Tapi ketika kita melakukan kesalahan sedikit, bisa langsung marah orang sini tuh. Contohnya di sini. Ini yang sekarang ini saya lagi ada di highway. Highway itu kalau di Indonesia itu seperti jalan tol, tapi di sini tuh bedanya tuh gratis highway itu. Dan kecepatannya diatur maksimal tuh 100 km per jam. Kalau melebihi itu, kalau 120 itu bisa ditilang. Kalau 105 itu lebih dikit, biasanya ada toleransi. Tapi ketika 120 itu kena tilang, dan tilangnya itu elektronik. Jadi di setiap jalan itu ada pengukur kecepatan, ada speednya, ada pengukuran kecepatannya. Dan kalau kena tilang itu, wah, benar-benar mahal banget. Kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta sampai 6 juta itu kalau pelanggaran di mobil itu. Nah, di sini tuh, dan kalau kita ingin mendahului itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya kita kan shoot gitu kan. Di sini nggak bisa. Di sini ketika ingin mendahului, kita harus sen kanan dulu, dan benar-benar jaraknya dari belakang itu benar-benar jauh. Nah, ketika kita sudah mendahului dan kita mau ambil jalur kiri lagi, itu tidak bisa langsung kita belok, tapi kita harus agak jauh dulu. Nah, seperti itu. Dan lagi di sini itu yang diutamakan itu pengguna jalan sebelah kanan dan depan. Nah, itu benar-benar jalannya mereka. Ketika kita itu di bundaran, nanti kita lihat bundaran, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ketika kita lihat bundaran, kita harus fokus lihat ke depan dan ke kanan. Kalau dari depan itu lurus, nggak pakai sen, dan dari kanan itu kosong, kita bisa langsung jalan. Tapi ketika dari depan itu jalan terus sen kanan, kita harus berhenti dulu menunggu dia lewat. Sebegitu juga sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu jalan, kita harus berhenti dulu menunggu dia itu berhenti, atau dari arah kanan itu kosong, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus serba hati-hati dan fokus kalau nyetir di sini. Dan di dalam kota itu maksimal nyetir itu 50, kecepatan 50 km per jam. Itu kalau di atas itu bisa didenda seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di highway atau jalan tol ini maksimal 100 km per jam. Kalau di kota itu 50 km per jam. Dan juga di sini tuh jarang banget menemukan sepeda motor. Hampir kan tidak pernah ini. Adanya sepeda motor itu yang kelas-kelas kebanyakan moge, kelas moge itu adanya. Kebanyakan di sini tuh mobil semua, karena angin di sini benar-benar kencang. Dan juga pajak motor itu bisa lebih mahal daripada mobil. Ya, itu seperti ini. Di depan ini ada bundaran. Kita mau lurus. Nah, kita harus lihat depan dan kanan. Nah, ini kanan kosong, kita bisa langsung jalan seperti ini. Di sini itu banyak coretannya, itu udah banyak rambu-rambunya kalau di sini tuh. Nah, ini mau kita belok kiri, ini kita harus berhenti dulu, lihat di depan sama kanan. Kalau di sana kosong, jalannya jauh, kita bisa langsung jalan. Nah, seperti ini. Dan parkirnya mereka tuh bener-bener rapi. Nah, seperti ini suasananya di kota Lower Hutt. Ini nah
ini di depan ini ada penyeberangan untuk orang jalan kaki. Di sini tuh jalan kaki itu benar-benar diutamakan. Nah ini seperti ini. Kalau ada masih mereka senda itu bisa lurus. Ini nggak kelihatan. Di sini kalau kita itu bilang terima kasih atau maaf, itu tangannya itu diginiin tangannya tuh diginiin tangannya, diangkat tangannya seperti itu. Dan apa ya, klakson di sini tuh bener-bener nggak pernah kepake itu ketika ada orang langsung, berarti itu ada orang yang salah. Kalau biasa ini nggak pernah diklakson. Nanti klakson bunyi itu ketika ada orang salah, dan juga di terowongan itu mereka bebas ngelakson sepuasnya. Itu kan soalnya nggak pernah kepake itu klakson di sini. Jadi klakson itu dibunyikan di jalan seperti ini ketika orang depannya kita itu salah. Kalau nggak salah nggak pernah dibunyikan itu. Oh iya, sorry, tadi saya mau jelaskan tentang pengguna jalan. Di sini tuh pengguna jalan itu seperti raja di jalanan itu. Ketika ada apa itu tempat penyeberangan, ada orang mau jalan, itu otomatis mobil itu harus wajib berhenti. Diutamakan yang orang mau menyeberang itu. Jadi ketika macet, ada penyeberangan, ada zebra cross seperti ini, nah itu kita harus berhenti berhenti di sini. Tidak boleh berhenti di menginjak trotoar, zebra cross itu. Ini seperti tadi orang lewat itu harus didahulukan. Tapi kalau mereka menyeberang di sini, itu ya yang menang tetap kita. Tapi kalau di zebra cross, mereka adalah raja. Kalau menyeberang kita wajib berhenti. Oke, jadi di sini itu, dan juga depan rumah itu kalau hari Senin sampai hari Jumat itu benar-benar full mobil, orang-orang parkir gitu. Jadi di sini parkiran itu milik bersama, penting nggak nutupin depan pagarnya, pintu masuknya rumah orang. Ya oke, sekian dulu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.